Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah malam dengan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita, dan sebelum kita persiapkan hati kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan betapa Engkau baik Tuhan, menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan Tuhan memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu.
Sungguh hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Biar kami setia mengikut Kami percaya. Kami percaya. hanya padamu Tuhan. Kami berserah, Haleluya. kami ikuti, kami mau setia. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami menyanyikan kebesaran-Mu. Bukan setia, Kami mau mengiringmu bukan setia. sepanjang hidup kami. Takkan kami meninggalkan iman kami. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Mau setia mengikut-Mu. Haleluya. Selalu mengiring Marilah di dalam menyembah Yesus. Lebih dalam sembah Yesus. Terpujilah Haleluya. kekal Terpujilah namamu Yesus. selamanya. Terpujilah namamu Yesus. Oh haleluya. Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Kami puji, kami yakinkan. Yesus, Yesus termulia. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Kami agungkan kebesaran Terpujilah kau Tuhan. Engkau Yesus kami. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Segala hormat Menguatkanku Tuhan. Kuasamu Yesus. bagimu. Beri harapan pada kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih luas dari langit, lebih dalam dari samudra Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terukur. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan
puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Persiapkan hati kami, urapi hati kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat belajar kembali dalam acara Bibelcast kita hari ini. Hari ini seri ulangan pasal 16 ya, bagian yang ke-52. Sambil mengingat kembali terus-menerus, latar belakangnya adalah bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan dan ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya Musa akan meninggal sebelum orang Israel memasuki tanah perjanjian. Mereka ada di seberang sungai Yordan di tanah Moab, dan kitab ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa di tahun strategis 4 khotbah Musa. Jadi pendengar aslinya, pembaca aslinya, generasi baru yang ada di Moab yang siap untuk masuk, dan Musa berikan pesan-pesan terakhir melalui 4 khotbah itu. Kata kunci kitab ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa yang sudah disampaikan 40 tahun yang lalu. Ayat kunci kitab ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini adalah do it run on me. Hukum yang pertama yang disampaikan 40 tahun yang lalu, dan hukum yang kedua yang disampaikan dalam kitab ulangan. Kita sudah sampai ulangan pasal 16 ya, khotbah Musa yang kedua, dan eksposisi 10 titah sudah selesai. Hari ini hukum-hukum upacara kita akan selesaikan dalam 3 sesi, lalu kita masuk hukum sipil. Masih ada 3 sesi ini, sesi minggu depan dan minggu berikutnya. Nah, hukum acara kita lihat ya, hukum suci tempat tunggal, represif dengan penyembahan berhala, kekudusan umat, tahun pembebasan hutang dan budak, hukum ternak sulung, dan 3 minggu berturut-turut ini kita akan belajar perayaan ziarah. Nah, kalau bicara tentang perayaan ziarah, ingat ya, ada hari raya yang disebutkan di sini itu 3. Jadi bagi orang Israel hari raya itu hampir sama seperti feast ya, pesta besar, pesta tahunan yang harus dihadiri semua orang pria. Nah, memang memungkinkan keluarga mereka harus ikut. Kenapa? Lihat ya, perayaan ini, pesta ini, festival ini, 3 perayaan keagamaan itu penting bagi kehidupan rohani mereka, religius mereka ya. Ingat, kan diceritakan, lihat kursor saya ini ya, mereka sekarang ada di sini mau menyeberang, dan ada sebagian suku Manasye, sebagian suku Gad, dan separuh suku Ruben. Mereka sudah siap di tempat ini, siap menyeberang. Nah, sesudah mereka menyeberang, lalu pembagian wilayah sudah dibagi ya, tapi pada masa Yosua mereka akan tinggal terpisah jauh, dan mereka tinggal jauh dari tempat. Ingat pasal 12 diajarkan tempat suci tunggal. Nah, kalau tempat suci tunggal, tempat ibadahnya satu, berarti bagaimana yang dari jauh untuk pergi. Dan itu sebabnya Allah mengajarkan mereka yang dari mana saja harus ke tempat suci tunggal, ke Yerusalem. 3 perayaan wajib yang dilakukan. Nah, itu sebabnya di masa perjanjian lama, sesudah masa Yosua dan perjanjian baru,
ada dalam kitab Mazmur yang disebut nyanyian ziarah. Kenapa? Ya 3 ziarah rohani ini, 3 ziarah wajib ini itu dinyanyikan oleh keluarga-keluarga, oleh rombongan-rombongan ketika mereka berjalan ibadah dari tempat asal mereka yang di sini pergi ke satu tempat, Yerusalem. Jauh dekat ditempuh dengan sukacita. Ingat ya, ini pernah saya keluarkan dalam Kangen Rumah Tuhan tahun lalu. Nah, nyanyian ziarah itu juga selain perjalanan ini dari tempat mereka, dari tempat ini mereka nyanyian ziarah, tapi nyanyian ziarah itu juga disebut nyanyian pendakian. Kenapa? Mereka mendaki ke Bait Allah, Song of the Degree, Song of Ascent, atau bisa seperti ini ya, dinyanyikan para imam Bani Korah, Bani Asaf, Bani Yedutun, Bani Heman di pintu gerbang Hulda. Ini nyanyian pendakian. Nyanyian pendakian, mendaki masuk ke dalam rumah Tuhan yang ini. Ini pintu gerbang itu tadi toh. Ya. Ini pintu gerbang untuk para imam. Nah, jadi menghadiri festival ziarah 3 kali setahun itu memberikan orang Israel kesempatan untuk apa? Yang pertama, kalau mereka datang, mewajibkan diri mereka datang untuk hadir, mereka mengakui Tuhan Allah mereka sebagai pembebas dan penyedia berkat. Yang kedua, ingat ya, meninggalkan rumah, ladang, ternak, harta kekayaan. Kalau ada keluarga yang ditinggal, musuh bisa datang menyerang. Nah, kalau musuh bisa datang menyerang, mereka pasti takut, nggak mau datang ke ibadah. Nah, ini yang menolong kita untuk bisa melihat ya. Mereka mengungkapkan iman mereka, walaupun berminggu-minggu mereka pergi, keluarga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, yang ketiga, pengalaman menyenangkan berziarah itu, mereka belajar berpenuh syukur. Ya, dari perjalanan ibadah, prosesi ibadah sampai pulang, mereka menikmatinya sebagai rasa ucapan syukur atas karunia berkat yang Tuhan berikan. Di satu sisi jangan lupa Allah memberikan pola dalam festival itu, dalam pesta itu, ya, dalam ibadah wajib itu. Apa? Istirahat, libur. Oke, kita lihat ya perayaan hari-hari khusus menurut Perjanjian Lama. Ingat ya, tadi itu ayat yang kita baca, ayat yang belum kita baca. 3 kali setahun, ini ayatnya. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi setiap laki-laki Yahudi wajib menghadiri 3 perayaan setiap tahun. Kenapa? Mengingat berkat-berkat Allah yang diberikan kepada kita, kepada mereka pada waktu itu. Makanya karena Tuhan sudah memberkati engkau, jangan lupa bagian ayat ini terakhir, menghadap hadirat Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Kenapa? Hitung berkatmu satu-satu seperti itu. Jadi ini perayaan wajib untuk datang ke Bait Allah 3 kali setahun dari tempat kediaman mereka. Apa? Paskah. Nah, Paskah itu lekat dengan perayaan berikutnya ya, hari raya roti tidak beragi. Lalu perayaan wajib yang kedua namanya Pentakosta, minggu depan kita belajar, atau perayaan 7 minggu, dan atau yang ketiga perayaan pondok daun. Itu Tabernakel. Itu yang ketiga, 2 minggu lagi kita belajar seperti itu. Jadi lihat ya, ini namanya nama-nama bulan yang dipakai orang Israel. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, dan berikutnya ya. Nah, 7 perayaan masa kini dan asalnya dari sejarah masa lalu orang Israel. Apa? Paskah, roti tidak beragi, buah sulung, Pentakosta, trompet atau awal tahun, hari raya penebusan, hari raya Tabernakel atau pondok daun tadi itu. Nah, lihat ya lingkaran ini. 3 perayaan wajib
perjalanan ziarah. Apa? Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud. Oke, kita baca ayatnya ya. Ulangan 16 ayat yang pertama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Dimulai dengan perkataan remember, ingatlah. Ini dalam bentuk call infinitive absolute, berarti kamu harus mengingatnya berulang-ulang. Tidak ada hentinya. Selalu mengingat. Nah, ingat, kata ingatlah ini diulangi dalam kitab Ulangan 73 kali. Kalau kita dengar ya, jangan lupa, ingat, wow. Berarti itu betul-betul sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan. Nah, pasal 16 ini kan 3 perayaan ziarah. Pergi ke Yerusalem dulu, dan mereka waktu ditulis ini, kitab Ulangan, Yerusalem belum dikenal, dipilih Tuhan. Tapi kita tahu ya, pada akhirnya ingat, pasal 16 ini ditulis dengan gaya bahasa Ibrani, sama seperti 10 perintah. Ingat, wajib. Oke, petunjuk yang terperinci kita lihat dalam hukum yang pertama ya, kitab Keluaran pasal 12. Paskah, Pesah, bahasa Ibrani ya, kata kerjanya pasah, itu melewati. Apa artinya? Memperingati malam pada waktu tulah ke-10 terjadi yang menghukum orang Mesir. Tuhan Pesah, Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel yang dilabur dengan darah anak domba yang dikorbankan, dan dengan darah yang dilabur itu menyelamatkan anak-anak sulung mereka, anak manusia dan anak ternak. Tapi Tuhan menghukum, malaikat Tuhan menghukum semua anak sulung Mesir dan ternak-ternak mereka, anak sulung yang dari ternak mereka. Ingat ya, ini proteksi Paskah, Keluaran 12. Dan darah itu, darah anak domba yang disembelih itu, menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Nah, ini istilah Paskahnya di sini. Melewati, lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Lihat ya, darah disapukan di sini, dan di sini. Lihat ya, di sini, dan di sini. Nah, itu yang menolong kita dalam kitab Ibrani. Ini analogi ya, ini gambaran tentang iman kita. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi malaikat maut ketika melihat darah yang diambang dan di sisi kanan kiri yang bertanda darah itu, melewatinya. Oke, jadi kehidupan anak sulung dan ternak Israel dilindungi oleh darah anak domba yang dikorbankan itu. Nah, ini pedagogis, pengajaran ya. Orang Israel disuruh merayakan Paskah, harus pergi. Nah, kenapa? Karena dengan ini, dengan perayaan ini, mengajar anak-anak mereka, generasi selanjutnya, setiap tahun mengingat bagaimana mujizat penyelamatan mereka keluar dari Mesir. Dan Paskah itu dirayakan pada hari ke-14 bulan Abib, sekitar bulan Maret dan April ya. Nah, istilah bulan dari akar kata yang sama seperti bulan baru. Nah, Abib itu istilahnya biji-bijian baru sebetulnya. Nah, jadi menyatakan berkas jelai yang pertama kali masak. Kayak gini ya,
eh, jelai itu biji-bijian. Besok minggu depan kita lihat dalam Pentakosta, bisa dilihat ya beda antara jelai dan gandum. Jelai dipanen lebih dulu. Nah, makanya Abib itu sebutan di Kanaan untuk periode bulan antara Maret dan April. Nah, nama Abib itu akhirnya diganti dengan nama Nisan. Ya, Nisan pada era Babel, sesudah mereka dibuang ke pembuangan. Nah, kita lihat ya akar katanya dari kitab Keluaran pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini, bulan Abib, bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ini akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ingat ya, sebetulnya sekarang ini sudah masih bulan-bulan 7. Tapi Tuhan merubah bulan 7 ini menjadi bulan yang baru. Nah, perubahan ini berarti ingat ya, perubahan mereka sebagai bangsa. Masih ingat tadi itu kata kunci kitab Keluaran, pembentukan. Tuhan membentuk suatu bangsa. Jadi waktu keluar dari Mesir, Exodus, ini pasal kelahiran bangsa Israel sebagai bangsa. Kapan Israel dilahirkan sebagai bangsa? Waktu ketika mereka keluar dari Mesir. Dengan cara apa Tuhan umumkan? Merubah tahun dari sini. Bulan Abib menjadi bulan yang pertama. Ini tanda bahwa mereka dilahirkan sebagai bangsa. Nah, makanya bulan Paskah itu menjadi penanda bulan pertama di tahun pertama bagi bangsa yang yang Allah sudah merdekakan dari perbudakan di Mesir. Lihat ya. Ini permulaan kalender sipil bulan 7 Tishri. Tapi Tuhan merubahnya menjadi sekarang tidak. Bulan ini adalah bulan baru. Tahun pertama, bulan pertama. Ini permulaan kalender suci. Kenapa? Tuhan menandai mereka sebagai bangsa yang dilahirkan oleh Tuhan. Nah, awalnya korban Paskah itu dari kambing domba yang berumur setahun. Hukum yang pertama, Keluaran. Tapi fitur baru dari kitab Ulangan yang kita baca baru saja, lihat ya, Tuhan menambahkan pilihan bagi lembu sapi. Walaupun begitu, domba tetap menjadi korban Paskah tradisional ya. Ini yang mereka lakukan seperti itu. Nah, lembu, sapi, kambing, domba yang berumur setahun itu harus dikorbankan pada waktu senja. Terjemahan baru mengatakan pada waktu malam. Kenapa? Karena ingat ya, sebelum malam tiba, domba harus disembelih dan harus disapukan di ambang pintu. Dan itu yang menolong mereka, menyelamatkan mereka. Makanya peraturan itu tetap berjalan. Nah, waktu hukum pertama, domba itu orang non Yahudi dikeluarkan dari pesta Paskah. Ingat, kalau mereka bertobat menjadi proselit, penganut agama Yahudi, bangsa-bangsa menjadi penganut agama Yahudi boleh merayakan. Tapi kalau mereka tidak merayakan, kalau mereka bukan agama Yahudi, siapapun yang di rumah disuruh keluar, tidak boleh ikut merayakan. Hanya khusus yang sudah percaya. Nah, ada peraturan lagi dalam kitab disebutkan bahwa Paskah itu dirayakan 1 bulan sesudahnya. Kalau ada di antara orang Israel yang sedang najis karena seremonial, karena mayat ya, kedukaan, atau sedang dalam perjalanan jauh, jadi mereka harus menundanya, bulan depan harus dirayakan sendiri seperti itu. Ayo kita baca selanjutnya. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang dan pada waktu hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Nah, memang
Paskah itu segera diikuti festival. Makanya saya katakan kan, Paskah dilanjutkan dengan 7 hari raya roti tidak beragi. Ingat ya, itu memang satu perayaan. Kalau saudara lihat ya isi kisah di Injil Lukas, Kisah Rasul dan Yohanes itu menolong kita untuk bisa mengerti. Jadi Paskah mereka diikuti dengan makan roti tidak beragi selama 7 hari. Kenapa? Karena Tuhan mau mereka mengingat betapa tergesa-gesanya ketika mereka keluar meninggalkan Mesir. Nah, ada nilai ya, ada dua nilai yang kita bisa lihat. Yang pertama, ingat, kamu dulu, nenek moyangmu dulu keluar dengan cepat dari Mesir dan roti tidak beragi harus dimakan. Itu roti penderitaan, melambangkan perbudakan orang Israel di Mesir. Nah, biasanya pada zaman sekarang ini roti kita kan biasanya dikasih ragi kalau orang bikin roti ya, lalu ditutup dibiarkan mengembang. Makanya aturan orang Israel, roti tidak beragi itu udah dikasih ragi, roti itu diuleni, tidak boleh lebih dari 15 menit langsung dipanggang. Nah, itu namanya matzah seperti itu ya. Nah, ingat, daging domba tadi itu yang dikorbankan pada hari raya Paskah, domba Paskah itu tidak boleh tersisa besok paginya. Yang tersisa harus dibakar, tidak boleh dimakan, karena nilai sakralnya di situ, belajar taatnya di situ. Ya, kita baca lagi ayatnya. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Ingat ya, Paskah pertama yang di mana? Paskah pertama itu waktu mereka di Mesir. Itu dilakukan di rumah. Ingat ya, mereka cepat-cepat masih di dalam rumah karena malaikat maut sedang membinasakan. Jadi Paskah pertama dirayakan orang Israel ketika masih diperbudakan. Nah, Paskah selanjutnya, apalagi nanti kamu masuk, ingat ya, Musa kan khotbah pada waktu orang Israel mau menyeberang. Nah, pasal 12 Tuhan Musa ngajarin, firman Tuhan ngajarin, nanti kamu harus ibadah di satu tempat suci tunggal. Di pasal 12. Ingat ya, berapa seri kita belajar itu. Nah, sekarang nanti kalau kamu masuk ke negerimu, kamu tidak boleh di tempat asalmu, tidak boleh di tempat kediamanmu tersebar, harus sama-sama di tempat suci tunggal. Itu perintah Tuhan. Nah, itu melambangkan bahwa Israel dilahirkan sebagai bangsa. Tadi itu kan kita sudah bahas ya, pada waktu Eksodus, menjadi satu bangsa, satu keluarga, dan Allah Bapa itu adalah pemimpinnya, kepalanya, seperti itu. Nah, mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam. Nah, memang catatan keluaran memang meskipun senja itu bisa berarti jam 3 sore sampai jam 5 sore. Ingat ya, sebelum matahari terbenam itu. Kalau matahari terbenam berarti mereka sudah hari yang baru. Nah, memang ketika di tempat suci tunggal, mau tidak mau mereka masih kumpul. Dan ingat, jutaan orang Israel kumpul di situ, ratusan ribu orang Israel kumpul di situ. Nah, ketika disembelih, imam-imam pasti sibuk dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya dikasih spelling jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, itu dianggap senja ya, malam atau sebelum matahari terbenam. Nah, sesudah itu mereka harus dipanggang, dimakan. Setelah itu selesai, mereka cepat-cepat pulang ke tenda. Nah, ingat ya, misalnya
yang dari utara, dari selatan, mungkin butuh 1 minggu, butuh 2 minggu sampai ke tempat itu, atau butuh 1 hari, 2 hari sampai ke tempat Yerusalem. Mereka tidak bisa pulang ke rumah, mereka bikin tenda, pondok-pondok sementara untuk perayaan Paskah itu di situ ya. Nah, di Perjanjian Baru ini menolong kita. Kenapa Yesus disebut anak domba Allah, anak domba Paskah yang dikorbankan? Ayo kita lihat ya. Saya coba mau tunjukkan sama saudara perbedaan harinya ya. Lihat ya di sini, ini Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Bedanya, dengar baik-baik bedanya ya. Kalau kita jam 12 malam nanti, jam 12 malam nanti itu berarti hari baru. Beda. Orang Israel ketika matahari terbenam sudah masuk hari baru. Dan itu sebabnya perayaan Minggu Paskah itu bisa kita lihat ya. Kalau kita bilang ini Kamis dan Jumat, ingat kita di sini jam 12 tengah malam dimulai hari dan diselesaikan, saya hilangkan saja lah dulu. Lihat ya. Kamis dimulai jam 12 malam dan ditutup jam 12 malam. Jumat dimulai jam 12 malam, ditutup sampai jam 12 malam. Tapi orang Israel berbeda. Itulah sebabnya Paskah dimulai matahari terbenam sampai matahari terbenam. Makanya beda harinya, jamnya beda sama kita ya. Ini roti tidak beragi, lalu perayaan buah sulung, Bungaran. Nah ini perjamuan malam terakhir, ini penyalipan, ini kebangkitan. Ini dirayakan. Nah ini bedanya, ini dirayakan di Galilea, ini dirayakan di Yudea. Nah, kita harus paham ya. Jadi kenapa harinya, jamnya kadang-kadang saudara baca di dalam Alkitab itu beda dengan jam kita. Oke. Kembali lagi kepada gambaran anak domba ya. Jangan lupa, Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus datang kepada dia, langsung dia berkata, ini lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? 1 Korintus dikatakan, sebab anak domba Paskah kita, Yesus Kristus telah disembelih. Kalau Paskah pada zaman di Mesir pertama kali dilakukan ini di Mesir, dan mereka melakukannya dengan menyembelih seekor anak domba. Dan mereka percaya dalam iman mereka kepada anak domba itu yang akan melepaskan mereka dari kematian maut. Dan selama di zaman Perjanjian Baru, lebih dari 100.000 orang Yahudi datang ke Bait Suci untuk merayakan. Ramai sekali. Itu sebabnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dia pergi ke Yerusalem lalu merayakan Paskah bersama-sama muridnya juga. Ingat ya. Nah memang umumnya bentuknya model letter U nih ya, mejanya ya. Lihat ya, mejanya letter U. Jadi bayangkan kalau makan bersama-sama Yesus di masa Paskah itu seperti ini. Jadi jangan pernah memikirkan gambarnya Leonardo da Vinci yang seperti foto bersama itu. Beda. Nah, setengah berbaring. Kalau bahasa Jawanya namanya lele ya, pakai bantal. Santailah seperti itu. Nah, ini pusat meja. Ini Yesus, ini Yohanes, dan ini Yudas. Tapi pada masa sekarang ini di Israel, orang merayakan Paskah dengan cara seperti ini. Dan mereka bakar semua ragi. Literal. Dan itulah sebabnya, ingat ya, besok minggu, setiap kali perjamuan kudus, kita merayakan Paskah. Mengingat apa yang Yesus lakukan buat kita. Oke. Ingat ya, ketika Yohanes melihat Yohanes Pembaptis melihat Yesus mau dibaptis, dan berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus
dosa dunia. Itulah sebabnya sekarang kita mengerti kenapa Yesus disebut anak domba Allah. Pengertian yang sama ketika Yesus disebut anak Allah. Anak domba berarti ya domba, anak Allah berarti Allah. Jadi ketika kita perjamuan kudus, saya balik lagi yang tadi itu ya. Ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, kita angkat roti kita. Ingat, sama persis. Berapa saat yang lalu Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dan dari roti ini, dia sendiri tubuhnya yang sudah mati, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Perhatikan bersama-sama, ingat ya. Kenapa Yesus disebut roti hidup? Buat saudara dan saya. Neraka maut melewati orang percaya. Kalau dulu di perjanjian lama, orang Israel dilewati malaikat maut. Tapi orang yang percaya Yesus, karena Yesus adalah anak domba kita yang menyelamatkan kita, neraka maut melewati orang-orang yang percaya karena sudah dibasuh oleh darah Yesus. Nah, kalau peristiwa di Exodus di perjanjian lama, tapi salib Kristus itu merujuk di perjanjian baru. Ada ancaman, tapi ada pembebasan. Ingat ya, ini yang menolong saudara dan saya. Oke, kita masuk dalam penerapan kita. Kalau bicara tentang keselamatan kita, dan ingat ya, kemarin minggu kita belajar tentang waktu Pentakosta. Untuk apa sih gereja? Gereja itu untuk marturia, menyaksikan. Gereja itu untuk menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, besok minggu kita akan belajar seperti itu. Nah, ada satu cerita ketika ini kisah nyata ya, ada seorang misionaris, dia pergi ke Brasil. Dia cari suatu suku terasing, suku Indian, dan mereka tinggal di hutan yang terpelosok, yang dalam, terpencil. Dan suku Indian ini tinggal di dekat sungai yang besar sekali. Nah, suku ini cukup ramah mau menerima misionaris itu, dan ada masalah besar ketika melayani karena suku ini sekarang sedang membutuhkan perawatan medis. Jadi di suku itu ada, di kelompok mereka, penyakit menular sedang melanda, ya, epidemi di daerah itu, dan banyak orang sekarat, dan beberapa orang Indian sudah mulai mati satu demi satu. Nah, misionaris ini dia tahu bahwa di base campnya di sana dibangun rumah sakit misi. Tapi masalahnya ada sungai besar, ingat ya saya cerita tadi itu, ada sungai besar yang harus diseberangin. Dan misionaris adalah satu-satunya harapan. Dia tahu bahwa kalau orang-orang ini yang sekarat ini bisa menyeberang sungai dan pergi ke rumah sakit misinya di sana, pasti mereka dapat diselamatkan, dia jadi berkat dan banyak orang diselamatkan. Jadi dia mendorong orang-orang Indian di sana, ayo kita pergi ke sana, menyeberang sungai supaya mereka bisa diselamatkan dan pergi ke rumah sakit dan disembuhkan. Tapi masalahnya suku Indian ini, mereka pantang sekali karena sudah memegang teguh aturan bahwa sungai ini tidak boleh diseberangin. Karena sungai ini dihuni oleh roh-roh jahat. Kalau berani masuk air di situ, sungai itu menyeberang, berarti kematian.
Kalau saudara jadi misionaris, bagaimana mengatasinya, mengajarinya? Misionaris jelaskan, saya ini loh dari seberang, saya menyeberang dan saya tidak apa-apa. Tapi mereka masih nggak percaya karena mereka belum lihat sendiri. Itu sebabnya sekarang dia berkata, ayo kita menyeberang. Dan dia kasih contoh. Dia mulai memimpin orang-orang Indian itu pergi, tapi mereka tidak mau. Dikasih contoh, tangannya masuk ke air, udah apa-apa. Orang-orang sih belum percaya. Sekarang dia masukkan kakinya, masih belum percaya. Dia ambil air, dipercikan ke wajahnya, masih belum percaya. Dia mulai masuk, masih belum percaya. Dia menyeberang, masih belum percaya. Sampai di tengah, sebagian besar orang mulai paham. Lalu dia mulai menyelam cukup dalam. Lalu dia muncul di tepi seberang. Orang Indian itu melihat bukti bahwa misionaris itu bisa mengalahkan kekuatan roh jahat. Sungai itu dikalahkan. Misionaris itu di seberang sungai mengepalkan tangannya, tanda kemenangan. Dan akhirnya Indian mengikuti dia, dan membawa saudara-saudara mereka menyeberang dan dibawa ke rumah sakit misi itu. Intinya sederhana ya, sama seperti Paskah di Perjanjian Baru. Yesus anak domba Allah yang dikorbankan untuk pengampunan kita. Dia juga memberikan kita kemenangan, jaminan kemenangan atas kematian, jaminan kemenangan hidup kekal di surga. Karena dia memberikan gambaran, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia naik ke surga. Itu yang menolong kita untuk bisa paham kenapa kita punya jaminan yang kekal di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu tentang Paskah dalam Perjanjian Lama sebagai salah satu festival perayaan ziarah yang diwajibkan untuk datang ke bait-Mu. Dan Engkau mengubahnya menjadi Paskah yang punya nilai baru dalam kehidupan kami orang percaya, orang Kristen, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit dan memberikan hidup yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya firman-Mu boleh menolong kami, memberkati kami semuanya, dan membuka pikiran kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa, menyelamatkan, dan domba Paskah kami yang menyelamatkan kami dari maut dan neraka Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kiranya firman-Mu boleh menjadi bekal dan berkat buat kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah kehidupan kita oleh Tuhan, kiranya berkat rahmat serta dari Allah Bapa kita dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus berkati hidup kita, kesehatan kita, anak cucu menantu kita, kekuatan kita, kebutuhan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat rohani jasmani di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati kita semua, jangan lupa memberikan persembahan.